dari Universitas Jambi, program studi sastra Indonesia Bapak. Tujuan saya di sini tuh ingin mempertanyakan beberapa hal tentang pendidikan multikultural yang ada di sekolah ini Bapak. Maksudnya ya Pak, kalau boleh tahu Bapak ini dengan saya Agus Wadi. Kebetulan saya juga di sekolah ini juga tahun 2016. Langsung ke pertanyaan saja ya Bapak ya. Yang pertama itu kayak bagaimana keberagaman siswa di SMP ini Bapak menurut? Untuk keberagaman di sekolah ini cukup beragam. Dari segi agama juga ada keragaman. Terus kalau dari segi terapi juga ada. Dari segi agama cukup beragam. Terus kalau untuk perilaku juga cukup beragam kalau di sekolah kita ini. Kalau boleh tahu Bapak di sini tuh agamanya tuh apa cuman Islam kan atau cuman Kristen gitu juga kerjanya atau ada yang gitu? Oh ya, kebetulan di sekolah kita ini ada lingkungan juga siswa yang dari kilometer 40-an. Kalau di kilometer sana yang banyak mayoritas kalau daerah-daerah sini ya mayoritasnya Islam. Non itu yang Kristen aja Pak atau Buddha Hindu? Contohnya agamanya ya Islam Kristen malah lebih banyak, tapi dominannya Islam. Itu kan dua itu ya Pak. Iya. Oke Pak. Pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana Bapak itu menyesuaikan cara mengajar kan berbeda-beda ini gitu ya? Kalau dari agama itu tidak segi agama itu tidak berpengaruh apapun. Cara mengajarnya tetap sama, namun kalau dari sikap itu mungkin ada perbedaan. Bisa nggak Pak ini minta contoh kayak perilakunya yang berbeda? Ya telah dia contohkan anaknya ya banyak yang mayoritas sudah nakal-nakal. Nah itu kalau cara mengajar saya lebih pendekatan sama anak yang agak nakal gitu dibandingkan dengan anak-anak yang rajin atau sikapnya bagus. Karena kalau anak yang nakal itu dia mungkin lebih banyak minta diperhatikan. Mungkin dengan cara kita memperhatikan pendekatan itu bisa mengubah siswanya lebih baik. Pertanyaan yang ketiga ini Pak. Tahu Bapak ini Pak, apa yang dilakukan sekolah untuk kalau untuk sekolah ini ya kita lihat seminggu sekali itu ada kegiatan. Kalau biasanya misalnya minggu pertama di hari Jumat itu ada kegiatan yasinan. Nah itu kan walaupun mayoritasnya ada yang Kristen, tapi mereka ikut serta di dalam itu bergabung walaupun tidak membaca yasin tadi. Terus kalau untuk minggu keduanya biasanya kita mengadakan senam atau olahraga tadi ya, bukan harinya. Iya, jadi minggu kali itu berbeda. Hari minggu pertama itu yasinan, terus kegiatan minggu berikutnya itu yasinan tadi. Terus ada olahraga juga, terus selalu kuliah. Iya. Yang keempat nih Bapak, apa sih Pak tantangan mengajar siswa yang berbeda tadi? Bertantangan sih ya lumayan lah karena mungkin saya juga cukup lama di sini, jadi juga cukup merasakan lah gimana cara kita mengajar anak-anak nakal tadi. Jadi itu adalah kalau untuk anak-anak yang nakal tadi itu tantangannya kita harus lebih pendekatan lah dengan anak itu agar mereka lebih baik lagi, karena mungkin anak yang nakal itu terpengaruh dari mungkin di rumah tangganya gimana kita tidak tahu. Jadi kita perlu pendekatan tadi, itulah tantangan kita. Mungkin selain sebagai guru kita juga ada peran sebagai orang tua di sekolah itu yang kita tantangan. Oke nih Bapak. Iya. Bagaimana cara menyelesaikan ya tantangan tadi itu Pak? Apakah Bapak meminta ini ke guru BK gitu Pak? Oh, kalau untuk guru BK, kalau dari saya sih itu saya pendekatan dulu, umpamanya 3 hari dia tidak berubah, nah itu baru kita naiklah ke wali kelas itu lah biasanya.
Nanti kalau dikasih tahu wali kelasnya dia juga tidak respon atau tingkah lakunya tidak berubah, nah mungkin itu bisa naik lagi ke TK gitu. Tapi biasanya kalau untuk dikasih tahu sama saya, biasanya pendekatan tadi juga cukup merubah lah. Itu maksudnya ya. Jarang yang langsung ke naik ke TK. Karena nakalnya itu masih rata-rata lah. Tidak yang nakal-nakal ke level luar biasa lah. Terus ada lagi nih Kak yang saya ingin tanya Kak. Ada nggak, pernah nggak sih Kak antara siswa ini ya tentu konfliknya ini gara-gara perbedaan mereka gitu Kak, dari agama atau latar belakang tertentu, dari mana ya Kak? Kalau dari budaya atau agama ternyata tidak ada konflik. Mungkin kalau konfliknya ya mungkin ada anak-anak yang nakal, itu adalah sih konfliknya. Iya, kesalahpahaman. Biasalah anak remaja gitu ya. Terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara ini ya Bapak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bapak.